Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, dengan saya di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas masalah ciri-ciri orang yang ditakuti oleh makhluk gaib. Mungkin seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah ciri-ciri orang yang ditakuti atau disegani oleh makhluk gaib, khususnya jin, di sini yang dimaksud itu sebetulnya tidak yang spesifik ya, tidak bisa diketahui oleh orang luar secara spesifik. Tapi mungkin ada satu atau dua poin yang bisa mengindikasikan. Namun demikian, sebetulnya ciri-ciri tersebut lebih yang bisa merasakan adalah si pelaku atau orang yang menjalani kehidupan itu sendiri. Dalam arti ya mungkin orang yang belajar spiritual ataupun orang yang tidak belajar spiritual itu bisa saja menjadi orang yang ditakuti oleh bangsa gaib atau bangsa jin yang kita maksud di sini. Jadi yang pertama adalah orang yang ditakuti makhluk gaib atau makhluk jin ini yang pertama orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya mendekatkan diri ini tidak hanya berperilaku. Jadi bahasa kami itu ada yang namanya sembah sampurno. Sembah sampurno ini maksudnya adalah antara jiwa dan raga kita itu menyatu menyembah kepada Allah. Jadi tidak hanya raga kita yang kita pakai untuk sujud, tidak hanya kening kita yang kita tempelkan ke sajadah, ke alas untuk sujud kepada Allah. Namun beserta dengan semuanya, kita patuh taat kepada Allah dari mulai pikiran kita, mulai hati kita, itu taat patuh kepada Allah. Ya, berkaitan dengan itu tentunya kita mengesahkan betul semua yang terjadi kehendaknya hanya datangnya dari Allah. Jadi kalau orang yang demikian yang senantiasa mengagungkan asma Allah itu secara langsung otomatis dia akan disegani atau ditakuti oleh makhluk-makhluk sebangsa jin karena dengan sendirinya dia akan memancarkan energi yang sifatnya positif yang akan menjadi protek bagi diri dia untuk menjauhkan makhluk halus atau makhluk jin yang mendekat kepada dia karena itu akan menjadi semacam tabir cahaya seperti itu. Namun demikian mungkin ada juga orang yang sudah beribadah rajin, ngajinya rajin dan lain sebagainya. Namun tetap tidak ada kepercayaan diri. Jadi kalau seandainya ke tempat yang gelap atau mungkin mohon maaf ada yang ke kamar mandi sendiri tidak berani dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu berarti belum ada manunggal antara rasa jiwa dan raganya itu belum manunggal menyembah kepada Allah. Maksudnya begini, jadi kalau seandainya memang dia itu betul menyembahnya hanya kepada Allah, yakinnya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan bisa tergoyahkan dengan hal-hal selain itu. Jadi dia yakin betul yang bisa memberi mudorot, yang bisa memberi penyakit apapun itu tidak lain tidak bukan tanpa izin Allah tidak akan bisa. Gitu. Jadi dia yakinnya mutlak hak hanya kepada Allah. Jadi akhirnya dia akan terprotek dari segala hal. Nah, kalau seandainya dia sudah merasa, oh saya kok sudah ibadahnya sudah tekun, sudah tepat waktu, ngajinya sering, tapi kok masih fobia dengan gelap, takut dengan hal yang istilahnya berkaitan dengan metafisika, itu berarti masih belum menyatu antara rasa jiwa dan raganya. Seperti itu. Yang kedua, tentunya biasanya orang yang ditakuti oleh bangsa jin atau makhluk halus itu mempunyai ciri-ciri dia cenderung lebih tenang. Jadi tenang berkaitan dengan hal-hal yang tentunya dengan kegelapan maksudnya ya, di tempat-tempat yang
mungkin disampaikan banyak orang wingit atau apa lain sebagainya. Dia mempunyai rasa tenang. Ya mungkin tidak dipungkiri saat dia lewat di area sekitar yang tempatnya seperti itu, dia mungkin merasa bulu kuduknya merinding dan lain sebagainya. Namun dia tidak terprovokasi untuk itu, tidak merasa tertekan atau tidak merasa takut. Dia tetap tenang. Nah, itu berarti jiwanya itu mencerminkan kekuatannya, mencerminkan wujud daripada jiwanya tadi. Karena orang perlu diketahui, orang mungkin berbadan kecil atau mungkin kurus dan lain sebagainya. Namun kalau seandainya dia selalu mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah, selalu menzikirkan, mendawamkan asma Allah, itu walaupun raganya, jasadnya dia kecil, tapi sukmanya itu pasti besar atau gagah, berbeda dengan wujud dohirnya, karena berkaitan dengan energi tadi. Jadi dia akan lebih kelihatan luar biasa seperti itu. Itu mencerminkan dirinya. Makanya saya bilang tadi, biasanya yang lebih tahu itu, yang lebih bisa merasakan ya pelakunya sendiri atau orangnya sendiri. Ciri-cirinya seperti apa itu bisa kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita merasakan hal yang sama atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ke tempat yang gelap atau apapun itu kita merasa biasa saja. Namun perlu diketahui, biasa di sini bukan biasa yang kita menantang ya. Kadang-kadang kan ada orang yang berani tapi diberanikan. Bukan berani karena jiwanya berani. Jadi ada orang yang ke tempat yang gelap. Jadi ada sedikit rasa sombong di dalam dirinya. Tempat yang gelap, tempat yang mungkin tidak semua orang berani ke sana. Dia memberanikan diri dengan pedoman, masa saya kalah dengan bangsa jin. Saya harus berani. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna, kan begitu. Namun tidak didasari, tidak dilambari dengan kekuatan iman, ya, itu berbahaya. Berbahayanya karena memang bangsa jin itu levelnya berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang level yang tinggi, mungkin ifrit, itu bisa menyakiti. Jadi harus berhati-hati. Namun berbeda dengan yang berani karena memang berani, karena memang dari jiwanya tidak mempunyai rasa ketakutan terhadap hal-hal yang seperti itu. Dia yakin betul, dia sadar betul, tidak ada yang bisa memberi penyakit atau memberi mudarat apapun itu kecuali izin Allah. Jadi dia biasa saja. Nah, itu pasti akan berbeda. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya kurang lebihnya seperti itu. Yang satu, yang kedua. Yang ketiga, itu dia tidak mudah bahasanya, tidak mudah kagum. Jadi dia melihat fenomena apapun tidak mudah kagum. Jadi tidak mudahnya kagum dia itu karena dia yakin ya rahmatnya Allah, kebesarannya Allah. Jadi yang lihat sesuatu hal, melihat kejanggalan, tidak mudah kagum. Bahkan kalau seandainya dia melihat penampakan, dia melihat penampakan makhluk halus, karena mampunya makhluk halus tadi memapatkan energinya, bisa mewujudkan, mendohirkan wujudnya dengan cara dia mungkin meniru wujud orang lain dan lain sebagainya. Terus dia menghilang dan lain sebagainya. Dia tidak kagum atau tidak merasa terprovokasi, biasa saja. Justru itu menambah besarnya iman dia kepada Allah. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua yang terjadi dia sandarkan hanya kepada Allah. Ya, orang-orang ciri-ciri yang begini ini tentunya adalah orang yang selalu diwaspadai. Orang yang diwaspadai oleh makhluk-makhluk sebangsa jin. Karena orang yang selalu membasahi hati, kolbunya dan bibirnya dengan zikir menyebut asma Allah, tentunya bisa menghancurkan bangsa-bangsa jin dan lain sebagainya dengan doanya tadi. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan orang lain yang bisa melihat ciri-cirinya, itu mungkin hanya satu ya. Jadi orangnya itu biasanya itu lebih rileks. Yaitu tadi menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat yang disampaikan mungkin wingit atau gelap dan lain sebagainya. Dia lebih menggunakan rasionya, berpikirnya dengan jernih.
karena sesuatu hal itu ya di budaya jin yang ada seperti itu. Jadi mungkin itu lebih spesifiknya. Kalau seandainya orang lain yang bisa melihat ciri-cirinya, itu agak sulit. Kalau itu hitung-hitungannya, ciri-cirinya harus begini, 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 itu tidak. Jadi ciri-ciri spesifiknya itu tidak ada. Justru yang bisa lebih tahu ya yang menjalani. Begitu. Dia akan lebih peka, walaupun dia merasakan, tapi dia biasa saja, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan di muka seperti itu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya minta maaf. Mungkin kalau seandainya kurang jelas atau kurang banyak materi yang ingin diserap, silahkan komen, seolah nanti akan kita kembangkan lagi. Karena memang kami melakukan video ini di sela-sela kegiatan, kami masih ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Selalu saya ingatkan yang terakhir kali, seperti biasanya, bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya manusia biasa menyampaikan keilmuan apa yang kita ketahui. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.